Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini di podcast ID Wilayah Jawa Tengah, kita akan bertemu dengan Dr. Muyasaroh, spesialis THT kepala leher, konsultan neurootologi. Pada kali ini kita akan membahas tentang screening pendengaran atau tuli sejak lahir. Tuli sejak lahir mungkin ada beberapa yang lahir tidak bisa mendengar, yang akibatnya nanti pasti pada pertumbuhan ketika dewasa akan mengganggu kualitas hidupnya. Kita sapa dulu Dr. Muyasaroh. Selamat pagi Dr. Muyas. Pagi Dokter. Jadi kita akan berdiskusi tentang tuli sejak lahir, Dok. Mungkin dokter bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan tuli sejak lahir, kemudian apa penyebabnya dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tuli sejak lahir, dokter. Ya, terima kasih dokter. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya mewakili Perhati, Perhimpunan Ahli THT Jawa Tengah Utara, yang akan mencoba menjawab yang ditanyakan atau kita diskusi tentang tuli sejak lahir yang disampaikan tadi oleh Dr. Baskoro. Tuli sejak lahir itu memang angkanya sedikit, dokter, sekitar 0,2 per mil, jadi dua bayi dari 1000 kelahiran. Kecil tetapi dampaknya sangat luar biasa, yang bisa menyebabkan kesempatan pendidikan, kesempatan pekerjaan tidak didapatkan pada yang nasibnya kurang dengar, sehingga kualitas hidupnya menjadi kurang baik dan kurang beruntung, tidak seperti kita ya dok. Nah, untuk tuli yang sejak lahir ini, faktor resiko yang harus kita ketahui kenapa bisa menjadi tuli sejak lahir itu satu, pada saat perinatal, jadi pada waktu ibu hamil, itu bisa karena penyakit ibu yang TORS, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, itu bisa menyebabkan nanti sampai ke anaknya lahir tuli. Tapi tidak semua dokter, hanya beberapa yang kena. Dan itu menunjukkan bahwa kalau ibu hamil ada trimester pertama kena toxo, itu biasanya sudah abortus. Tapi kalau trimester kedua karena masih proses pembentukan, dan trimester ketiga karena penyempurnaan saraf, itu bisa mengenai saraf pendengaran, antara lain seperti itu. Tapi tidak semua, mohon dicatat, ini tidak semua kena. Tetapi kalau yang kena itu sangat sedih dan bingung bagaimana tata laksananya, bagaimana nanti anak kita kalau seperti itu. Nah, untuk pencegahannya agar tidak terjadi seperti itu, lebih baik ibu yang mengandung atau sebelum mengandung itu preventif untuk memeriksakan TORS. Itu salah satu faktor risiko. Dan faktor risiko yang lain, ada keluarga nenek buyut kita, kakek kita, itu ada yang bisu tuli, itu bisa diduga karena tuli sejak lahir dulunya. Kemudian itu ada secara genetik diturunkan, sehingga bisa jadi si bayi yang dilahirkan akan seperti kakek neneknya. Kemudian ada juga yang faktor risiko yang pada saat lahir, misalnya lahirnya berat badan lahir rendah, lahir prematur, atau lahir tidak menangis, itu bisa menyebabkan gangguan sejak lahir. Kemudian pada setelah lahir itu juga ada bayi kuning tapi yang sampai masuk inkubator, sampai dirawat, sampai transfusi tukar. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan di pendengaran, utamanya saraf, atau yang lama di NICU yang mendapatkan obat-obatan semacam kentamisin yang bersifat ototoksik, itu bisa menyebabkan kurang dengar pada si bayi. Atau setelah lahir yang sudah lama, misalnya pada umur-umur sekian bulan mendapatkan infeksi, kemudian menjadi panas sampai kejang yang menyebabkan gangguan di otak, gangguan di telinga, atau virusnya itu menyerang di rumah siput. Disitulah rumah siput ada saraf pendengaran, makanya akan terganggu pendengarannya, sehingga
pada proses bicara sekitar 0 sampai 2 tahun itu harusnya dia mendengar kemudian bisa bicara. Karena ada gangguan di sarafnya, otomatis dia tidak mendengar dan nantinya tidak bisa bicara. Itu ceritanya dokter. Menarik dokter. Jadi ketika bayi baru lahir itu kan organnya normal ya dok, sama seperti bayi-bayi yang lain ya dok ya. Iya, betul. Kapan orang tua itu bisa mengenali bahwa ini ada kelainan pada pendengaran anaknya? Ya, terima kasih dokter. Jadi saya akan coba menjawab untuk bagaimana untuk bisa mendeteksi ya anak ini mendengar atau tidak. Itu sebetulnya mudah sekali. Jadi kalau ada suara di sekitar kita, suara orang tuanya, bapaknya atau ibunya atau mbahnya, atau ada suara kakaknya yang mainan kelintingan gitu, kalau anak merespon melinguk gitu atau kedip ya, kalau belum bisa melinguk itu kedip mata itu sudah bisa ayem dulu. Jadi kita orang tua, oh ini anak respon. Tapi tetap harus diikuti proses itu karena mempunyai faktor risiko. Misalnya tadi ya, anak saya kok lahir prematur terus berat badan lahirnya cuma 1,9, berarti risiko banget ya dok. Nah, gimana caranya? Ya itu tadi, pokoknya setiap saat, setiap waktu kita harus memonitor pendengaran si anak apakah respon tidak dengan suara-suara yang ada di sekitar. Bisa jadi respon suara yang banter, tetapi tidak respon pada suara yang lirih itu kecil ya. Jadi kita bisa mendeteksinya yang apa ada di rumah itu. Misalnya kalau suara banter itu sendok dijatuhkan itu kan kelinting agak banter. Kemudian kalau yang rendah, yang kecil suaranya itu bisa remasan kertas di sebelah telinganya. Itu kalau anak kedip atau ngelinguk mencari suara, itu kita sudah ayem dulu, berarti anak ini sudah mendengar, bisa mendengar gitu ya. Atau yang paling sederhana, ibu rumah tangga kan punya banyak beras ya, beras, gelas itu kan ada. Beras ditaruh di berasnya itu ditaruh di gelas kan ada kritik-kritik itu suara yang kecil. Kemudian sendok ditok-tok pakai di mangkok itu juga bisa. Anak kan tidak respon. Mestinya kita harus curiga ya, ini kenapa anak kok begini. Tak kasih suara ini enggak dengar. Kasih ini suara enggak dengar, tapi dibanteng pintu dibanteng kok dia mendengar. Bisa jadi dia kurang pendengaran di derajat yang sangat berat. Jadi dia mendengar tetapi dengan suara yang keras gitu dok. Jadi memang kurang pendengarannya itu kita deteksi dulu, kurang pendengaran atau tidak dengan cara tadi. Kemudian kalau kurang itu derajatnya ringan, apa sedang, apa berat dengan cara tadi. Ngetesnya dengan suara yang berbeda-beda. Gitu saja dok. Mudah sekali sebetulnya dan semua bisa dilakukan oleh kita, baik ibu rumah tangga, kader yang bisa untuk memberikan informasi ke ibu-ibu rumah tangga di PKK, atau kita apalagi petugas kesehatan itu harus bisa untuk bisa mendeteksi bayi-bayi yang kira-kira berisiko untuk kurang dengar gitu dok. Artinya semakin ibu itu bisa mendeteksi sejak dini, semakin cepat dapat diambil tindakan untuk mencegah keparahan, begitu ya dok? Betul dokter. Jadi deteksi dini di sini ditujukan untuk bisa kalau sudah terdeteksi akan diintervensi secara dini, dan itu di kita ada patokan 1, 3, 6. Jadi 1 bulan itu harus dideteksi, kemudian 3 dipastikan dengan alat yang canggih bahwa ini kurang pendengaran atau tidak. Kalau sudah kurang pendengaran itu derajatnya seberapa, baru diintervensi. Jadi umur-umur yang dipilih itu ada maksudnya dokter, karena kalau dideteksi dini itu ketemu kurang dengar, kemudian dipastikan di 3 bulan, kemudian memang benar dari pemeriksaan yang canggih itu anak saya kurang dengar misalnya, derajatnya sangat berat, itu bisa diintervensi, bisa dibantu dengan alat bantu dengar yang ditempel maupun yang ditanam. Itu nanti akan bisa sekolah di sekolah biasa dokter. Dan harapannya dengan pemasangan itu, kemudian latihan mendengar, kemudian bicara, itu akan bisa bicara seperti kita. Jadi bisa mencegah
kurang dengar bertambah berat, tetapi kalau untuk mengembalikan tidak bisa karena ini yang kena sarafnya. Sehingga pokoknya intinya kita akan menghantarkan si anak ini lebih dini diintervensi dan lebih dini untuk bisa belajar mendengar, kemudian berbahasa dan wicara agar seperti kita. Itu tujuannya. Dari pengalaman Dokter Muya, selama ini kita tahu bahwa orang Indonesia itu kosak-kosek kalau memeriksakan ya, Dok. Betul. Nah, selama ini yang terdeteksi itu pada usia-usia keberapa, Dok? Yang saat ini sering kali datang itu, Dok? Iya, jadi memang kita tidak bisa menyalahkan ya, Dok. Hanya orang yang denial, Dokter. Jadi, enggak, anak saya dengar kok. Lah, kok dengar dari mana? Kalau ada bapaknya kundur, bawa motor dia ngoyak gitu. Kalau ada petir kaget. Oh iya Bu, benar memang. Tapi yang suara kita bicara dengar enggak? Respon enggak? Enggak. Oh lah itu mungkin derajatnya, Dok. Nah, sehingga ini harus disampaikan berulang-ulang biar dia paham dan tidak denial, karena pastilah orang tua, utamanya ibu seperti saya ya, kalau dikatakan anaknya tidak respon, tidak dengar kan sedih, Dok. Yeah. Jadi bingung ya mau kemana, kenapa biasanya menyalahkan bapaknya. Biasanya orang Jawa bilang ada, marahi kamu kalau pas aku hamil tuh sukanya mateni tikus apa gitu. Jadinya ya itu pas saling menyalahkan, padahal itu tidak perlu sebetulnya, Dok, karena memang kalau kita telusur sebetulnya ada risiko dia. Seperti tadi yang saya sampaikan, risiko tadi ya, sehingga banyak mengkosek tadi dan membuktikan omongannya orang itu tadi ora respon tapi bisa ngomong pura. Lah, orang yang normal, anak yang normal untuk bisa ngomong, bisa merangkai kata atau beberapa kata itu 2 tahun, Dok. Jadi kebanyakan yang datang ke kita itu 2 tahun ke atas. Nah, ini sudah terlambat. Karena intervensinya kalau diberikan alat bantu dengar di umur 6 bulan atau kurang, dengan yang lebih dari 6 bulan itu hasilnya berbeda. Yang hasil berbeda itu kan jauh ya kita lihatnya, tapi yang jelas kita lihat pendek atau waktu dekat itu memakai alat bantunya itu sulit pada anak yang sudah lebih dari 1 tahun, karena anak udah ngerti ini apa sih terus dibuang-buang. Tapi kalau 6 bulan atau kurang diberikan alat tuh ya dia diam aja menikmati, dan dengan alat itu dia mendengar. Jadi oh berarti saya mendengar, dan itu menganggap alat itu sebagai organ tubuhnya dia. Nah kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, apalagi 4 tahun yang sudah kesana sini dipakaikan itu buang-buang, padahal mahal itu, ya, Dok. Betul. Nah eman-eman kan udah mahal begitu. Jadi lebih dini lebih bagus hasilnya dan bisa di sekolah biasa. Itu yang harus kita berikan ke edukasi ke masyarakat pada umumnya untuk seperti itu, khususnya pada yang mempunyai risiko. Nah ini bagus banget kalau misalnya ibu sebelum hamil atau calon pengantin, kalau dulu kan ada TT ya, ini ada pemeriksaan TORS itu, karena kebanyakan yang didapatkan karena infeksi TOS, karena pada infeksi TOS itu ibu hamil tidak merasakan, Dokter. Jadi ya tenang-tenang saja. Si anak juga tidak merasakan ada sesuatu yang aneh, maksudnya panas atau pertumbuhannya kurang gitu, enggak. Anak bisa jalan, bisa aktivitas, tetapi bentuknya juga bagus, tapi pendengarannya tidak mendengar, kan sayang. Sedih kita orang tua ya. Dok, untuk kurang pendengaran ini kan tadi bisa dengan alat bantu dengar, bisa intervensi lebih jauh, artinya operasi mungkin ya, Dok ya. Betul. Kita tahu bahwa orang tua itu kan takut ya anaknya dioperasi. Mungkin dokter bisa menjelaskan operasi yang dilakukan itu seperti apa? Apakah harus bagaimana? Harus operasi besar atau ini sebenarnya operasi kecil? Apakah ada yang ditanamkan di dalam telinga atau bagaimana, Dok? Ya, Dok. Jadi untuk pengatasan kurang dengar ini tergantung derajatnya tadi ya, Dok.
Kalau derajat ringan kita tidak perlu pakai alat bantu dengar, tetapi memberikan suara, stimulus suara itu yang dibesarkan kitanya. Kemudian anak bisa belajar mendengar dan berbahasa. Tapi kalau sedang, memang harus diberikan alat bantu dengar untuk membantu mengeraskan suara yang dari luar diterima oleh si anak itu. Tapi kalau berat, sangat berat, itu ngangkatnya juga berat, Dok. Artinya alat itu tuh berat banget untuk bisa mengangkat suara yang dari luar bisa masuk ke anak, sehingga kita ada yang canggih, dokter, yang alat bantu dengar tanam, istilahnya kalau di implan gitu ya? Ya, implan koklea ya, itu untuk bisa mengeraskan suara yang dari luar dan langsung menangkap, kemudian diajarin mendengar dan berbahasa, akhirnya dia bisa bicara gitu. Nah, itu memang harus lewat operasi dan harganya mahal, sehingga orang banyak berpikir ya untuk operasi kan takut biasanya, tapi sebetulnya tidak perlu ditakutkan. Sekarang sudah canggih semua, dokter ahli sudah tersedia semua, alatnya juga sudah lengkap. Nah, untuk yang terdini alat masang implan dengan operasi itu 1 tahun, dokter, sudah bisa. Hasilnya luar biasa, seperti kita ya. Nah, kalau dipasang lebih dari 7 tahun atau 10 tahun misalnya ya, itu hasilnya kurang bagus karena dia sudah mengenal bahasa isyarat, bahasa bibir gitu. Sehingga mau ngajarinya yang memanfaatkan implan yang sudah dipasang dan mahal itu sulit untuk diterima oleh si anak, sehingga hasilnya kurang bagus. Tapi bisa kita bantu untuk bisa menuju ke arah sana, gitu, dokter. Tentunya kalau anak sudah lama tidak mendengar itu kan berarti kan akan sulit untuk berbicara, ya, Dok. Ya, betul. Pastinya nanti pada saat terapi juga dibutuhkan terapi bicara. Nah, itu pada usia keberapa anak itu butuh terapi bicara, pada usia keberapa anak itu masih kita latih sendiri oleh orang tuanya? Ya, Dok, betul sekali. Memang untuk latihan mendengar dan bicara itu panjang, Dok, sampai anak bisa bicara. Jadi di patokan kami, kalau yang memakai alat bantu dengar biasa itu saat dia memakai alat itu dianggap telinganya baru lahir. Jadi ya harus dilatih, tapi dengan pakai alat gitu, terus gitu. Kalau latihan di terapis hanya 30 menit mungkin ya, Dok. Tapi justru yang banyak diharapkan itu dari orang tua maupun yang ada di rumah. Itu kan lebih banyak berkontak dengan yang ada di rumah, dokter. Kalau menjaga ke terapis nggak akan bisa, Dok. Gitu. Yang implan juga seperti itu. Jadi harus terus setiap hari terus. Minimal 4 jam, Dok. Tapi 4 jam ini tidak terus 4 jam diajarin, betul. 10 menit udah bagus, luar biasa. Nanti tambah lagi main-main, pas asik nonton TV, bisa diajari 10 menit. Nanti itu kira-kira minimal 4 jam itu bisa bagus. Dengan tingkat IQ yang normal. Jadi kan ada beberapa yang kurang dengar itu karena faktor yang lain, ada delay motorik atau delay yang lain, itu hasilnya pasti akan berbeda walaupun sama-sama pakai alat bantu dengar, gitu, dokter. Satu lagi pertanyaan, Dok. Ya. Karena ini gangguannya pada saat lahir, apakah selalu terjadi dua-duanya atau bisa hanya salah satu, Dok? Pada umumnya dua-duanya. Ya. Tapi ada yang satu, jarang sekali yang satu. Karena memang sistemik ya, seperti kena TORS itu kan lewat plasenta, kemudian pada saat pembentukan sistemik ya kanan kiri yang kena, bilateral itu tadi ya, Dok. Tapi ada juga yang satu, dokter. Tetapi yang satu itu tidak normal, mungkin ringan atau sedang, yang satunya berat, sangat berat begitu. Tetap dua-duanya yang kena sebenarnya, Dok? Iya. Tapi yang satu lebih ringan. Lebih ringan bisa jadi gitu. Baik, mungkin ada pesan-pesan dari Dokter Mulyas untuk ibu-ibu yang hamil, untuk mencegah supaya anaknya tidak lahir dengan kurang pendengaran, Dokter, silakan, Dokter. Iya, terima kasih, Dokter. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa
pencegahan lebih bagus dari pengobatan ya dok, karena penanganan kurang dengar sejak lahir ini membutuhkan alat bantu dengar yang mahal. Sehingga kalau misalnya bisa mencegah sebelum terjadi, itu akan lebih ngirit, lebih bagus. Utamanya pada ibu-ibu. Ibu-ibu kalau hamil atau sebelum hamil malah ya itu lebih bagus periksa TORS. Kemudian pada hamil ada antenatal care itu dok, bisa ke bidan. Bidan pasti tahu ya bagaimana kalau caranya biar tidak prematur, bagaimana caranya biar anaknya berat badannya semakin meningkat sehingga lahirnya itu sesuai dengan yang diharapkan normal, istilahnya begitu. Karena kalau normal kan berarti faktor resikonya bisa ditiadakan, istilahnya seperti itu dok. Jadi pesan saya cuman itu tadi, pencegahan lebih bagus, utamanya pada ibu-ibu, dan mohon dukungan dari bapak mestinya ya. Karena kalau bapak selalu ibu-ibu mau periksa tapi bapaknya sibuk sekali nggak ada yang nganter ya pastilah nggak jadi gitu dok. Itu kira-kira. Saya kira itu tuh tadi perbincangan kita dengan Dr. Mulyasoro, spesialis THT, kepala leher konsultan neurootologi tentang screening pendengaran dan anak tulis sejak lahir. Bisa saya simpulkan bahwa yang terpenting adalah pencegahan pada saat kehamilan supaya tidak terkena penyakit yang bisa menyebabkan kurang pendengaran. Yang kedua, deteksi dini ketika anak ini lahir, kemudian ketika berinteraksi tidak respon terhadap suara itu harus kita kenali, kemudian sesegera mungkin untuk dipastikan untuk datang ke dokter. Oleh karena semakin dini kita kenali, semakin dini kita lakukan intervensi pengobatan, maka akan berdampak baik untuk kualitas hidup anak di masa depan. Saya kira begitu Dokter. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Demikian perbincangan kita untuk podcast ID Wilayah Jawa Tengah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.